Rakyat Indonesia responsnya luar biasa terhadap ide supaya mau bikin modul SMK. Tapi ternyata saya dibohongi. Tapi kali ini SMK kembali hadir di tengah-tengah halayak banyak, tepatnya di pameran IIMS 2023. Di kemunculannya kali ini, SMK langsung memboyong dua produk sekaligus. Bedanya yang satu kargo, yang satu lagi khusus penumpang. Lumayan juga ya mobil ini, lama menghilang, langsung punya teknologi EV. Udah nggak pakai mesin bensin lagi, alias udah pakai baterai listrik yang ditaruh di bagian bawah mobil ini. Sekali bertanya kok 20, jangan dijawab yang mana, udah nggak usah dijawab semua. Tolong kasih tahu Rizal Ramli dulu ya supaya nggak nonton video ini. Takutnya dia pingsan karena ternyata ilmu ekonominya udah jadul dan ketinggalan jauh banget. Ya kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah. Kita kan Soeharto aja kita kagak takut, apalagi yang beginian gitu. Membangun negara butuh kaum muda. Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Artinya, tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Namanya SMK Bima EV. Widih, udah bawa nama-nama EV, artinya udah nggak pakai mesin bensin lagi, alias udah pakai baterai listrik yang ditaruh di bagian bawah mobil ini. Udah mengerti kan Pak Rizal Ramli? Jangan pingsan dulu deh. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja dia. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom, tapi mbok ya upgrade dong ilmu bisnisnya supaya nggak malu-malu di depan banyak orang. Mereka pasti ketawa ketika ditanya itu. Rizal Ramli udah pingsan. Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023 menjadi perhatian publik. Pasalnya, mobil keluaran SMK ikut menghiasi pameran tersebut. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun terlihat mengunjungi stand mobil SMK tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengkritisi soal mobil SMK yang dipamerkan di IIMS 2023. Melalui media sosial Twitter, ia menyebut sudah 10 tahun dibohongi dengan adanya produk tersebut. Sudah lebih 10 tahun bangsa ini kau bohongi, berulang-ulang dan tidak merasa bersalah, tulis dia di akun Twitter @msaid_didu dikutip pada Senin 20 Februari 2023. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo terlihat sempat menyambangi booth PT Solo Manufaktur Kreasi atau SMK pada pameran Indonesia International Motor Show IIMS 2023. Jokowi juga sempat terlihat duduk di kursi mobil listrik Bima EV. Lalu, apa komentar Jokowi setelah duduk di balik kursi mobil listrik anyar SMK itu? Saat ditanya, Presiden Direktur PT SMK Edi Wirajaya tidak menyampaikan secara detail terkait komentar dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Yang jelas, kata Edi, Jokowi pasti akan mendukung SMK yang berperan meningkatkan perekonomian di dalam negeri. Kami tahu beliau kan paling suka untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kami makanya dedikasiin kami punya produk itu bagaimana untuk medium down sehingga bisa berdampak pada ekonomi tempatan dan pesisir, kata Edi saat dikonfirmasi soal komentar Jokowi tersebut. Jokowi sendiri juga tak menjawab saat diberondong banyak pertanyaan tentang SMK. Di saat bersamaan memang juga muncul pertanyaan soal konferensi luar biasa Ketua PSSI. Sekali bertanya 20, yang mau jawab yang mana? Udah nggak usah dijawab semua, ujar Presiden Joko Widodo sembari tersenyum. Di sisi lain, Edi meminta agar SMK tidak lagi dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Edi menegaskan pihaknya hanya murni melakukan bisnis dan tidak ada hubungan dengan Presiden Jokowi. Edi menilai Jokowi saat itu hanyalah pencetus merek SMK bisa lahir.
Namun kalau sekarang tak ada lagi urusan dengan orang nomor wahid di tanah air itu. Edi juga menampik tudingan soal SMK yang hanya muncul pada saat tahun politik saja. Itu kalian-kalian aja yang anggap politik. Kami tetap pure bisnis, tidak ada hubungan dengan politik, tambah Edi. Edi menjelaskan SMK memang sempat vakum usai meluncurkan mobil perdana pada tahun 2019 lalu. Vakumnya kegiatan produksi SMK di pabrik kawasan Boyolali, jelas Edi, disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ketika pihaknya berencana ekspansi tahun 2020, namun harus ditunda karena pandemi. Adapun di ajang IIMS 2023 menjadi kesempatan PT SMK mengenalkan mobil baru bertenaga listrik bernama Bima EV. Mobil itu sudah bisa dipesan masyarakat dengan menaruh booking fee senilai 5 juta rupiah. Bima EV ditawarkan dalam dua model, yakni Cargo Van dan Passenger Van. Versi Cargo Van dijual dengan harga 530 juta rupiah, sedangkan Passenger Van dijual dengan harga 540 juta rupiah. Bagi kamu yang kepincut, bisa langsung mendatangi booth SMK di IIMS 2023 dan melakukan pemesanan. Tapi harap sedikit bersabar karena mobil akan tiba 3-4 bulan ke depan. Edi juga memastikan konsumen tidak perlu khawatir dengan stok suku cadang mobil SMK. Kalau kita menjual, pasti kita komitmen stok ada dan aman dengan delivery time itu, tambah Edi. Sementara itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Guntur Romli, menyoroti kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Diketahui AHY sempat foto dengan mobil SMK yang diklaim asli buatan Indonesia. Menanggapi hal itu, Guntur Romli meledek AHY dengan sebutan orang goib. Kata buzzer-buzzer Demokrat, SMK itu mobil goib, berarti hanya orang goib yang bisa foto dengan mobil goib, bukan? Ujar Guntur Romli dikutip dari akun Twitternya. Diketahui sebelumnya, AHY datang dan melihat-lihat mobil SMK yang ada di booth, termasuk minibus listrik Bima EV yang menyedot perhatian pengunjung pameran IIMS 2023 pada Kamis 16 Februari 2023. Anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bahkan membuat konten di booth SMK. AHY pun memberi dukungan terhadap keberadaan SMK di Indonesia. Alasan utamanya karena mobil ini merupakan karya anak bangsa. Intinya, bagaimana kita bisa memajukan industri otomotif tanah air. Indonesia kan negara yang besar dan produknya banyak dan kebutuhan transportasi juga tinggi. Sedangkan kita ingin memiliki akses yang lebih baik untuk kendaraan yang ramah lingkungan. Ini menjadi solusinya, pungkas AHY.